Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Anak-anakku sekalian, semoga di pertemuan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir dan juga sebagai penutup dari para nabi. Dan juga para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Amin. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membaca atau menjelaskan sedikit tentang pelajaran yang ke-11 dari pendidikan agama Islam untuk kelas 2 ini, yaitu keutamaan Al-Qur'an. Keutamaan Al-Qur'an. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 127 ya, 127. Keutamaan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat manusia, ya, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu melalui malaikat Jibril. Dan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, tentunya dari kitab suci adalah kitab yang sempurna, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ya. Di antaranya ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian juga kitab Taurat itu kepada Nabi Musa. Ya, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, Paralat, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Ya. Dan itu semua adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang disebutkan tadi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kitab suci yaitu Al-Qur'an, ya, melalui malaikat Jibril. Dan ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran membantah dan menolak setiap tuduhan orang-orang yang tidak beriman dan tidak ada satupun yang sanggup menandingi Al-Quran. Perhatikan, Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar.
Al-Quran membantah dan menolak setiap tuduhan orang-orang yang tidak beriman. Tidak ada satupun yang sanggup menandingi Al-Quran. Ya, tidak ada satupun di dunia ini kitab atau orang yang menciptakan sebuah kitab yang dapat menandingi Al-Quran. Bila ada yang sedang membaca Al-Quran, hendaknya kita mendengarkannya. Nah, jika ada teman kita, kerabat kita yang duduk di samping kita atau terdengar oleh kita bacaannya, maka dengarkanlah dengan baik, dengan tata krama yang baik dan sopan. Karena apa? Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahalanya juga tanpa mengurangi pahala si pembaca Al-Quran tadi. Ya, orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, ingat, bukan membaca, tapi mendengarkan, akan mendapatkan pahala juga. Rumah kita haruslah sering dibacakan Al-Quran. Ya, karena syaitan akan takut pada rumah yang di dalamnya selalu dibacakan Al-Quran. Terutama pada surah Al-Baqarah. Ya, setan akan takut rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran. Sebaliknya, setan atau syaitan akan senang tinggal di rumah yang menyerupai kuburan. Artinya rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ya, disetelkan murotal Al-Qurannya tidak, apalagi membacanya. Maka ini Rasulullah SAW mengibaratkan rumah orang yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, di dalamnya ibarat sebagai kuburan. Dan ingat, kuburan adalah salah satu tempat yang dilarang untuk kita membacakan Al-Quran di dalamnya, ya, atau di atasnya. Makanya ibaratnya adalah seperti kuburan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, rajin-rajinlah membuka Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam rumah agar syaitan kabur dari rumah, tidak betah di rumah. Ya, maka apa? Rajin-rajinlah. Ya, di setiap waktu. Ya, setelah sholat subuh, ya, gunakan waktu sebelum menyiapkan diri untuk berangkat ke sekolah atau ke tempat kerja untuk abi uminya, maka sempatkanlah untuk membaca Al-Quran. Kemudian ketika sore hari, sempatkanlah diri untuk juga membaca Al-Quran. Begitu pula di malam hari, sempatkanlah diri sebelum tidur untuk membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, ya, sebagai petunjuk hidup kita. Oke. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran setiap hari dan setiap saat, serta jadikanlah ia sebagai pegangan hidup sehari-hari kita, baik dalam bergaul, berbicara maupun beramal. Ya, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pegangan hidup kita. Ya, baik dalam bergaul, berbicara maupun beramal. Ya, pedoman kita adalah Al-Quran. Selanjutnya, adab membaca Al-Quran. Ya,
ada adab membaca Al-Quran. Tilawah atau membaca Al-Quran itu salah satu termasuk dari ibadah, ya. Karena apa? Setiap satu huruf yang kita bacakan akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Ya. Untuk itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dari adab di dalam membaca Al-Quran, ya. Jadi sekali lagi, setiap bacaan Al-Quran itu dibalas atau ia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mim harfun. Kata Rasulullah, ya, alif lam itu bukan satu huruf, tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi berapa? 3 huruf situ. Jika dikalikan dengan 10, maka kita mendapatkan adalah 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca satu halaman Al-Quran, ya, berapa huruf yang kita baca, kalikan 10 kali lipat, ya. Maka pahala kita itulah, ya, yang kita dapatkan dalam baca Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran, niatkan diri ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah yang pertama, sebelum memulai membaca Al-Quran, hendaklah kita dalam keadaan suci badan. Dalam keadaan badan kita itu bersih, pakaian kita pula bersih, dan tempat itu juga harus bersih, ya. Jadi yang pertama adabnya adalah selalu memulai baca Al-Quran dalam keadaan badan sehat atau badan bersih, suci, pakaian pun sama, dan juga tempat juga sama. Oke, yang kedua, pakailah pakaian yang bersih, suci, dan sopan. Ya, pakailah pakaian yang bersih, suci, dan sopan. Kemudian yang ketiga, pegang atau letakkanlah Al-Quran dengan hormat dan di tempat yang baik. Ya, kalau di kelas Bapak selalu ajarkan, ya, agar menyimpan Al-Quran itu di tempat yang paling baik. Menyimpan Al-Quran itu tidak ditumpukan buku-buku, ya, taruhlah tempat yang paling baik. Al-Quran tidak dibuat untuk lapisan di dalam menulis. Al-Quran juga bukan buat tumpukan buku, ya, buat tatakan buku juga tidak. Taruhlah Al-Quran di tempat yang baik dan sopan, ya. Jika ada 2 buku di situ, maka taruhlah Al-Quran paling atas, bukan paling bawah. Usahakan hormati Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat adalah menghadaplah ke arah kiblat sebelum membaca. Arah kiblat, bacalah ta'awudz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lalu bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian bacalah ayat atau surah yang kamu kehendaki. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, dan seterusnya. Baca surah yang
kehendaki, sesuka hati. Lakukanlah semuanya dengan tenang, khusyuk dan khidmat. Jangan terburu-buru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak, tapi dengan tenang, santai, nikmati bacaannya tersebut. Jangan terburu-buru. Oke. Yang kelima adalah bacalah dengan suara tartil dan suara yang baik. Usahakan bacakan Al-Quran itu dengan suara yang indah, ya, dengan suara yang baik, tidak dengan teriak-teriak, ya, tidak dengan suara yang keras, tapi apa? Bacalah dengan suara yang baik dan sopan. Yang keenam, jangan tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran. Nah, tadi yang sudah disampaikan, jangan terburu-buru ketika membaca Al-Quran. Ya, nikmati bacaan itu. Ya. Dan yang ketujuh adalah agar bacaanmu bertambah bagus, maka pelajarilah ilmu tajwid. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Pelajari ilmu tajwid agar apa? Bacaan Al-Qur'annya bagus. Ya, Bapak sering menyimak, ya, mendengar bacaan-bacaan untuk sekalian, anak-anakku sekalian, seperti contoh dalam surah Al-Fil kemarin yang telah kalian setorkan ke Bapak, dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu juga banyak yang salah. Contoh yang salah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah, ya. Maka apa? Agar bacaannya itu bagus, pelajarilah ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Supaya apa? Supaya bacaan kita bagus, sesuai dengan harapan. Karena jika salah ucapan di dalam satu huruf Al-Quran bisa mengakibatkan fatal, salah besar. Ya, oleh karena itu, Bapak himbau pada diri Bapak sendiri, anak-anakku sekalian, dan kita semua kaum muslimin agar senantiasa mempelajari ilmu tajwid. Ya, bagaimana pengucapan huruf-hurufnya, keluarnya, makharijul hurufnya, disebut juga tajwidnya, panjang pendeknya, gunnah, tasydid dan sebagainya, itu juga harus kita pelajari supaya bacaan Al-Quran kita bagus. Oke? Bagi orang yang selalu membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong. Ya? Siapa yang selalu membaca Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang menjadikan penolong kita. Al-Quran akan menjadi penolong. Apa? Sering-seringlah membaca Al-Quran agar nantinya Al-Quran menjadi penolong kita. Jangan sampai Al-Quran menjadi suatu malapetaka untuk kita di akhir nanti. Maka apa? Bacalah Al-Quran, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan harapan menjadi Al-Quran adalah sebagai penolong kita di hari kiamat nanti. Maka biasakanlah dirimu untuk selalu membaca Al-Quran. Oke? Itu pelajaran pada pertemuan kali ini. Sekali lagi Bapak himbau untuk selalu bacalah Al-Quran. Ya, di setiap saat ada waktu sedikit, bacalah Al-Quran, walaupun hanya satu ayat atau satu baris, maka usahakan untuk baca.
Dan bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, masih iqra, maka teruslah mempelajari, insya Allah akan mendapatkan pahala niat karena ingin bisa membaca Al-Quran. Ya, Bapak doakan bagi yang belum lancar membaca Al-Quran agar semoga dilancarkan oleh Allah SWT, dipercepat untuk dapat bisa membaca Al-Quran dengan lancar, baik dan benar sesuai yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu anak-anakku sekalian, semangat terus untuk tugas pada pertemuan kali ini. Silakan kerjakan evaluasinya halaman 129 sampai dengan halaman 130. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.